Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai algoritma. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai dasar dari sistem komputer dan dasar dari pemrograman. Jadi komputer itu adalah suatu perangkat ya yang terdiri dari hardware, software, dan firmware yang saling menunjang, saling berkomunikasi sehingga dia bisa membuat suatu sistem yang bekerja untuk membantu tugas dari seorang user atau penggunanya. Kemudian ketika kita membuat sebuah program, kita juga sudah membahas langkah-langkah apa yang akan dilakukan gitu ya. Dari mulai awal kita menemukan suatu permasalahan, kemudian sampai dilanjutkan pada proses maintenance atau implementasi gitu ya. Di mana pada langkah-langkah itu salah satunya adalah langkah pada desain dan codingnya. Nah, di sini algoritma itu adalah suatu langkah, suatu cara pada bagian desain di mana itu adalah suatu bagian terpenting gitu ya. Ketika kita menerjemahkan suatu solusi permasalahan sehingga nanti bisa dijadikan menjadi suatu instruksi program atau coding. Jadi algoritma itu adalah suatu urutan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis dan logis gitu ya. Nah, di sini ada kata kunci logis, artinya bahwa urutan-urutan atau langkah-langkah yang dibuat dalam sebuah algoritma itu harus logis gitu. Jadi harus bisa ditentukan nilainya benar atau salah. Karena memang pada algoritma kita bicara masalah di data digital gitu ya, di mana hanya ada dua nilai, yaitu benar dan salah. Jadi setiap langkah yang dibuat dalam suatu algoritma itu harus dapat dinilai apakah itu mendapatkan output benar atau salah gitu. Nah, ini adalah contoh gitu ya, contoh dari sebuah algoritma. Jadi misalkan terdapat dua buah gelas, yaitu gelas A dan gelas B. Kemudian gelas A itu berisi air berwarna merah, kemudian gelas B adalah berisi air berwarna biru. Nah, kemudian kita ingin untuk menukarkan air di kedua gelas tersebut, sehingga pada akhir langkah nanti atau yang kita inginkan nanti adalah bahwa gelas A yang semula berisi air warna merah menjadi berwarna biru, sedangkan gelas B yang semula berwarna biru menjadi berwarna merah. Nah, ini bagaimana langkahnya? Mungkin ada beberapa langkah nanti ya yang kita lakukan gitu ya. Mungkin juga ada langkah yang benar, ada langkah yang salah gitu. Nah, ini adalah contoh langkah. Jadi misalkan kita sebut algoritma tukar isi gelas. Ini misalkan ketika seseorang diminta untuk membuat suatu penyelesaian dari persoalan yang diberikan tadi, itu bagaimana menukar gelas A yang berisi air warna merah dengan gelas B yang berisi warna biru. Mungkin yang dilakukan adalah seperti ini. Satu, tuangkan air dari gelas A ke gelas B. Ya. Kemudian yang kedua adalah tuangkan air dari gelas B ke gelas A. Nah, langkah ini apakah sudah tepat gitu ya? Nah, kalau kita lihat dari apa yang dilakukan, kita bisa lihat. Jadi pertama tuangkan air dari gelas A ke gelas B. Jadi semula yang air gelas A warna merah, kemudian gelas B warna biru. Pada langkah ini diminta untuk menuangkan gitu ya. Ya kita tuangkan saja dari gelas A ke gelas B. Jadi gelas A yang airnya warna merah dituangkan ke gelas B yang airnya warna biru. Nah, artinya setelah dari langkah ini maka nanti akan didapatkan bahwa gelas A-nya adalah kosong, kemudian gelas B-nya adalah diisi air yang campur ya antara merah dan biru. Kemudian langkah kedua itu adalah tuangkan air dari gelas B ke gelas A. Jadi setelah tadi kita tuangkan air dari A ke B, kemudian yang berikutnya adalah kita tuangkan kembali gelasnya dari B ke A. Nah, dari langkah ini maka nanti akan didapatkan bahwa pada akhir
tahapannya, yaitu gelas A itu akan terisi air campuran ya dari merah dan biru yang dituang dari gelas B, dan kemudian gelas B-nya adalah kosong. Nah, itu adalah langkah yang dilakukan dan dia selesai di situ. Artinya, pada akhir tahapan ini kita akan dapatkan bahwa pada gelas A itu akan terisi air yang warnanya campur antara merah dan biru, kemudian gelas B adalah kosong. Nah, tentunya ini adalah langkah yang kurang tepat gitu ya. Kenapa? Karena pada akhir langkahnya itu didapatkan bahwa tidak sesuai dengan apa yang diinginkan di awal. Kalau di awal kan diinginkan bahwa nanti gelas A-nya menjadi biru, kemudian gelas B-nya adalah menjadi merah. Tapi pada langkah ini itu didapatkan bahwa gelas A-nya adalah berisi campuran A dan B, sedangkan gelas B-nya adalah kosong. Nah, jadi inilah langkah yang kurang tepat atau salah gitu. Jadi ya ini bukan suatu langkah yang digunakan untuk menjadi solusi terhadap permasalahan yang ditentukan di awal. Nah, langkah yang tepat seperti apa? Nah, ini adalah langkah-langkah yang tepat. Jadi untuk menyelesaikan suatu permasalahan tadi, kita bisa menambahkan wadah yang lain kalau kita butuhkan. Ini nanti juga ada dalam suatu rekaman. Jadi ketika kita butuh suatu waktu atau tempat yang lainnya, kita boleh saja menggunakan itu selama bahwa itu diizinkan dan tidak mengganggu hasil akhir itu. Nah, di sini langkah yang dilakukan adalah kita membuat sebuah gelas one gitu ya, nanti akan dipakai untuk menampung salah satu air yang disebut dengan gelas C. Jadi di sini kita dapatkan 3 buah gelas yang pada awalnya adalah gelas A berwarna merah, kemudian gelas B berwarna biru, dan gelas C-nya adalah kosong. Kemudian bagaimana cara untuk pindah gitu ya dari gelas A menjadi biru, kemudian gelas B menjadi merah? Langkahnya adalah contoh langkah seperti ini. Kemudian langkah pertamanya itu adalah dari kita menukar atau menuangkan gelas A ke gelas C, gitu ya. Sehingga didapatkan di situ ini adalah gelas A-nya kosong, kemudian gelas B-nya karena tidak diapa-apakan tetap berwarna biru, dan kemudian gelas C-nya itu adalah berwarna merah. Itu hasil dari pindahan dari gelas A ke gelas C. Dan langkah yang berikutnya itu adalah kita memindahkan isi gelas B ke gelas A. Jadi kan hasil dari langkah pertama kan gelas A-nya kosong, sehingga kita bisa memindahkan ya dari gelas B ke gelas A. Nah, dari langkah itu nanti kita dapatkan bahwa pada gelas A akan berisi air warna biru, kemudian gelas B kosong, dan kemudian gelas C-nya adalah warna merah. Nah, ini belum tepat ya, belum sesuai seperti yang diharapkan. Ya, langkah ketiganya itu adalah dengan menuangkan kembali atau memindah kembali isi dari gelas C ke gelas B. Sehingga pada akhir langkah ini didapatkan bahwa gelas A-nya adalah biru, kemudian gelas B-nya adalah merah, dan gelas C kosong. Pada sampai dengan langkah ini kita dapatkan bahwa isi dari gelas A adalah biru dan gelas B adalah merah, gitu ya. Dan ini sudah ya sesuai ya dengan apa yang ditentukan di awal itu. Di awal kita inginkan pada akhir langkahnya itu adalah kita dapatkan gelas A-nya adalah warna biru dan gelas B-nya adalah warna merah. Langkah-langkah ini berarti sesuai dengan apa yang kita inginkan di awal. Jadi inilah langkah-langkah yang tepat ketika kita akan memindahkan ya dari nilai dari sebuah air di gelas A yang semula warna merah menjadi warna biru. Langkah-langkah pertama, kedua, ketiga dia akan dicatat nanti ya. Dan itu ada algoritma ya, urutannya. Bagaimana kita mengurutkan atau membuat langkah atau step untuk memindahkan atau menyelesaikan soal yang diberikan sampai dengan didapatkan langkah atau output yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian apakah langkah yang dibuatnya seperti itu? Tentunya tidak. Dengan langkah-langkah atau algoritma itu sangat tergantung dari pembuatnya. Yang diperhitungkan adalah bahwa outputnya itu nanti adalah sama seperti yang diinginkan.
Ya, nanti mungkin ada yang langkah yang efektif, langkah yang tidak. Langkah efektif itu adalah langkah-langkah yang biasanya dihitung dari jumlah step yang lebih sedikit, juga resource yang lebih sedikit, itu disebut dengan efektif. Tapi langkah yang lebih panjang pun juga diperbolehkan, gitu kan? Selama bahwa hasil akhirnya adalah sama seperti yang diinginkan. Cuma ya tadi ada perhitungan keefektivitasannya gitu ya. Jadi kalau dia langkah yang lebih panjang kan dia akan membutuhkan resource yang lebih besar juga, sehingga berpengaruh terhadap berjalan sebuah sistem gitu. Sebagai contoh, tadi kan langkah pertama kan kita menuangkan dari A ke C gitu kan. Ya kemudian apakah ada langkah-langkah yang lain? Bisa aja kan C-nya kosong, kemudian A-nya isi, B-nya isi. Bisa aja kita melakukan langkah pertama adalah menuangkan dari B ke C, bukan dari A ke C. Bisa saja, itu kan berbeda. Jadi kalau misalkan langkah pertama adalah kita menuang B ke C, maka yang kedua adalah dari A ke B. Nah, kemudian yang ketiga adalah C ke A, gitu. Itu walaupun nanti langkahnya berbeda, tapi kan dapat hasil akhir yang sama. Itu yang diperbolehkan ya, selama bahwa hasil akhirnya adalah sama seperti yang kita inginkan. Nah, ini juga ada contoh yang lain, yaitu water jet problem. Gitu. Ini adalah bagaimana kita mendapatkan suatu air dalam ukuran tertentu ya, di mana diambil dari volume atau ember yang memiliki ukuran yang berbeda. Di sini ada contohnya adalah dia dapat 2 ember yang volumenya adalah 5 liter dan 3 liter. Kemudian ada pertanyaan di situ, bagaimana untuk membuat sebuah urutan atau tahapan mendapatkan air tepat 1 liter ya, dengan menggunakan 2 ember tadi. Gitu. Nah di sini mungkin tahapannya adalah ini, seperti pertama kita isikan, gitu kan, kita isikan air pada ember 3 liter sampai dengan penuh. Gitu kan. Nah, dan langkah yang keduanya itu adalah kita menuangkan, gitu kan, air pada ember 3 liter tadi ke ember yang 5 liter. Ya, pada tahapan ini dapatkan bahwa ember pada 5 liter itu terisi 3 liter, sementara air yang ember 3 liternya adalah kosong. Yang berikutnya adalah kita isi kembali ember 3 liter sampai penuh, sehingga didapatkan bahwa pada akhir tahapan tersebut ember yang 3 liter terisi 3 liter, kemudian ember yang 5 liter terisi juga 3 liter. Kemudian langkah berikutnya adalah kita tuangkan kembali ember isi air pada ember 3 liter ke ember 5 liter gitu ya, sampai dengan ember 5 liternya adalah penuh. Tadi kan di langkah sebelumnya kan ember 5 liternya terisi 3 liter. Sehingga agar penuh, maka cukup yang dipindahkan ya dari ember 3 liter ke 5 liter adalah 2 liter gitu kan. Nah, sehingga pada akhir ini dapatkan bahwa pada ember 3 liter itu terdapat air yang 1 liter. Ini yang menjadi acuan ya, sehingga pada akhirnya kita akan mendapatkan suatu air yang tepat 1 liter, yaitu yang berada pada ember 3 liter. Itu adalah contoh algoritma yang lain gitu ya. Nah, urutan-urutan tadi itu nanti akan dicatat gitu kan. Dari urutan pertama apa, kedua apa, ketiga apa, dan seterusnya sampai dengan langkah terakhir, di mana pada langkah terakhir itu kita dapatkan suatu outputan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan di awal. Itu yang disebut dengan algoritma. Ini kemudian ini adalah contoh algoritma untuk menentukan bilangan terbesar dari 3 buah bilangan. Nah, kalau kita bicara bilangan terbesar, nanti adalah ada proses membandingkan gitu ya. Jadi ada suatu nilai yang dibandingkan. Membandingkan itu kan nanti kan ada suatu operator gitu. Apa yaitu ada sama dengan, kemudian ada lebih besar atau lebih kecil. Jadi juga perlu dipahami nanti bahwa ketika kita melakukan proses pembandingan, nanti output yang didapatkan adalah 2, adalah benar dan salah. Jadi ketika
Jika kita menggunakan operator pembanding, maka nanti kita harus tentukan, kita harus lanjutkan gitu ya. Nanti kalau misalkan hasilnya benar, itu apa yang dilakukan? Kalau hasilnya salah, apa yang akan dilakukan? Itu yang yang akan kita harus siapkan jika kita menggunakan pembanding. Dalam hal ini nanti kita akan gunakan pembanding itu untuk menentukan bilangan terbesar dari bilangan-bilangan yang ditentukan. Dalam ini adalah 3 buah bilangan itu. Ini adalah langkahnya. Jadi pertama kita ambil bilangan pertama, kemudian kita gunakan variabel max ya. Jadi tadi adalah variabel tambahan yang kita bisa tentukan untuk menunjang proses dari algoritmanya ini disebut dengan variabel. Di situ bilangan pertama ditempatkan pada bilangan max gitu. Kemudian yang berikutnya adalah kita bandingkan bilangan yang di variabel max versi bilangan pertama dengan bilangan yang kedua. Nah, di situ apabila bilangan keduanya lebih besar dari max, kita ini ya, kita menggunakan operator lebih besar gitu ya. Jadi apabila bilangan kedua lebih besar dari bilangan max, gitu kan, artinya kan yang nanti kita sebut sebagai bilangan max itu kan lebih kecil dari bilangan yang akan dibandingkan. Jadi dia tidak maksimal lagi gitu. Nah, agar dia tetap menjadi maksimal, maka bilangan yang lebih besar tadi itu harus dianggap sebagai maksimal. Maka langkah di sini adalah kita memindahkan bilangan kedua itu ke dalam variabel max. Jadi bila bilangan kedua lebih besar dari bilangan max, maka set max sama dengan bilangan kedua. Bagaimana kalau maxnya lebih kecil dari bagaimana kalau bilangan kedua lebih kecil dari max? Ya, kalau seperti itu artinya kan bilangan maxnya kan masih yang terbesar itu. Maka di situ tidak akan ada suatu operasi apapun ya. Karena yang disimpan pada bilangan maxnya adalah yang masih yang terbesar. Kemudian yang berikutnya adalah dibandingkan dengan bilangan ketiga ya, sama ada yang pertama tadi. Kalau bilangan ketiga yang lebih besar dari bilangan max, maka di set bilangan max adalah sama dengan bilangan ketiga. Nah, karena di sini ada hanya 3 bilangan, ya udah, berarti kan dibandingkan hanya 3 bilangan tersebut. Gitu. Nah, dari situ maka pada setiap langkah itu kita akan dapatkan bahwa isi dari variabel max itulah bilangan yang terbesar. Sehingga pada akhir langkah juga akan kita dapatkan bahwa yang terbesar itu adalah berada di bilangan max. Jadi dari 3 buah bilangan itu, maka yang terbesar nanti akan disimpan di variabel max-nya gitu. Jadi ya kita tinggal menampilkan saja nanti variabel max-nya isinya berapa. Gitu. Itu langkah-langkahnya ya. Nah, kemudian ada beberapa aspek yang harus diperhatikan ya, dan dianggap penting ketika kita belajar mengenai algoritma. Yang pertama adalah finiteness, kan? Jadi algoritma itu harus berhenti, gitu ya, harus berhenti di tahapan atau step tertentu. Jadi jangan sampai kita membuat suatu algoritma yang tidak berhenti, dia bekerja terus menerus itu. Kenapa? Ya karena kalau dia terus bekerja terus berjalan itu artinya kan resource yang dibutuhkan tetap akan semakin besar gitu kan. Dan kalau dia bekerja terus tanpa ada step yang dimana dia berhenti, pada akhirnya resource yang dimiliki oleh komputer akan habis. Sehingga apa yang terjadi? Ya nanti komputernya akan hang gitu ya. Itu yang sering dialami ketika kita salah membuat satu langkah ya, suatu langkah yang menyebabkan bahwa langkah itu akan menyebabkan dia bekerja terus tanpa henti, maka lama-kelamaan komputernya akan hang. Kemudian yang kedua adalah definiteness. Ini adalah setiap langkah yang dibacakan harus disajikan dengan tepat ya, tidak boleh membingungkan atau ambigu. Maka tadi disampaikan bahwa setiap langkah yang diberikan untuk algoritma itu harus memiliki nilai benar atau salah, sehingga tidak membingungkan ini. Karena ambigu ini nanti akan berpengaruh terhadap sistemnya. Kalau sistem membaca suatu nilai yang ambigu, yang bingung, dia juga akan bingung langkah berikutnya apa.
sehingga dari situ akan menyebabkan output yang juga salah atau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian sebuah algoritma ini memiliki input atau tidak memiliki input, gitu ya. Jadi bisa ada input, ada juga yang tidak memiliki input. Kemudian output, ya setiap algoritma atau langkah itu dia memiliki satu atau lebih dari output, tergantung dari input yang diberikan, tergantung dari prosesnya, gitu ya. Jadi kalau kita membandingkan dia memiliki dua input, dua output, gitu ya, iya dan tidak, dan juga ada lagi yang lainnya. Kalau misalkan kita menggunakan pilihan atau case, gitu ya, jadi ada beberapa output yang akan muncul di situ, tergantung dari instruksi yang kita berikan pada langkah-langkah tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah effectiveness. Ya, jadi setiap langkah algoritma yang dibuat tadi diharapkan memiliki sifat yang efektif. Kenapa? Karena dengan efektif itu nanti maka resource dari pemukul yang dibutuhkan juga akan semakin kecil, sehingga dia akan lebih cepat, gitu ya. Kalau resource-nya kecil, memorinya kecil, artinya kan dia prosesnya menjadi lebih cepat, sehingga untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dia akan menjadi lebih cepat dibandingkan dengan suatu algoritma yang tidak efektif. Ini kan akan berbeda, ya. Jadi kan kita sebagai user nanti tidak perlu menunggu misalkan terlalu lama untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Ya, oke, itu ya mengenai algoritma. Jadi intinya adalah algoritma itu adalah suatu langkah-langkah yang digunakan, yang dirancang secara logik atau secara nalar, gitu ya, untuk menyelesaikan suatu persoalan yang nanti diberikan atau kita temukan di awal ketika kita membuat program. Langkah-langkah ini adalah penting karena akan menjadi acuan bagaimana kita nantinya akan menuliskan suatu code. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tadi. Yang pertama adalah definiteness, dia harus berhenti pada langkah-langkah tertentu, dan juga harus efektif. Dia menggunakan resource yang lebih kecil, gitu ya. Oke, itu yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.